Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la khawla la quwwata illa billahil aliyil azim, amma ba'd. Selamat pagi semuanya, semoga kita selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala, selalu dalam keberkahan. Amin, Allahumma amin. Sahabat online semuanya, tak bosan-bosan saya selalu memohonkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, semoga semua sahabat online yang belum punya jodoh semoga segera punya jodoh, yang belum punya keturunan semoga segera punya keturunan, yang belum punya pekerjaan semoga segera punya pekerjaan, yang belum punya rumah semoga segera punya rumah bidznillahi ta'ala. Amin, Allahumma amin. Dan semoga semua keluarga sahabat online selalu dalam kebahagiaan, keceriaan, kesenangan dunia akhirat. Amin, Allahumma amin. Panjang umur, sehat jasmani rohani, barokah rizkinya, barokah umurnya, juga barokah kehidupannya. Sahabat online, perlu kita ketahui bersama bahwa kenapa sih harus ada penelitian begini sahabat online. Rasul sallallahu alaihi wasallam itu panutan kita seluruh dunia sampai akhirat, bukan cuma kita tapi seluruh makhluk. Nah, dalam bab kajian Rasul SAW itu bersabda, yang mana sabda Rasul itu ada hadis, dikenal dengan hadis. Hadis itu adalah ma'udifah, segala sesuatu yang disandarkan kepada Rasul SAW itu adalah hadis, gitu sahabat online. Sudah. Pada kurun sahabat, apakah ada sahabat ada hadis sahih, apakah ada hadis hasan, apakah ada hadis dhaif, apakah ada hadis maudhu? Tentu tidak ada sahabat online. Lanjut kepada kurun tabi'in, apakah ada hadis dhaif, apakah ada hadis hasan, apakah hadis maudhu, apakah ada hadis sahih? Jawabannya juga tentu tidak. Kenapa? Karena sahabat itu bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam dan tabi'in bersama para sahabat. Pada masa Imam Mujtahid, kurun waktu ya kurang lebihnya ya, saya nggak tahu pastinya, silahkan di komini ya sahabat online, karena saya serba terbatas dalam segala hal. Para Imam Mujtahid, apakah ada hadis sahihnya, apakah ada hadis dhaifnya, apakah ada hadis mursal munqati'-nya, apakah ada hadis maudhu'nya? Tentu juga tidak. Karya-karya hadis para mujtahid itu bernama musnad sahabat online ya. Musnad Imam Syafi'i, musnad Imam Hambali, musnad Imam Hanafi. Hanya Imam Malik lah yang bernama Muwatta' Ibnu Malik. Di situ apakah sudah ada tertera hadis sahih, hadis hasan, hadis dhaif, hadis maudhu dan seterusnya? Tentu belum sahabat online ya. Padahal ini kurun waktunya sudah 100 tahun. Kurang lebihnya seperti itu sahabat online. Lalu lama kekelamaan, kekinian sampailah kepada para rawi hadis, muhaddis. Sampailah pada masa Imam Bukhari, Imam Muslim dan seterusnya. Nah, baru kurun inilah dinyatakan ada hadis sahih, munqati', maudhu' ila akhirih. Padahal hadis itu sekali lagi adalah maudhifah ila Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang seakan kebenarannya tidak bisa diragukan lagi, bukan seakan ya, tidak bisa diragukan lagi. Namun kenapa kok belakangan pada masa para muhaddisin itu ada pengkelompokan hadis, ada hadis sahih, ada hadis dhaif ila akhiri? Itu karena diteliti sahabat online.
hadis yang paling sahih adalah ma rawahu syaikhan. Yang paling jitu adalah ma rawahu syaikhan. Itu yang paling jitu sahabat online. Baru yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, lalu diikuti yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Sahabat online, perlu diketahui bahwa kurun waktu dari Imam Syafi'i, Imam Mujtahid ya sahabat online, kepada para muhaddisin ini rentan waktunya kurang lebih 200 tahun. 200 tahun. Lalu bagaimana caranya para imam muhaddis ini memahaminya? Beliau ikut survei lapangan. Setelah hadis ini didapat dari sini, dari situ, itu survei lapangan. Survei lapangan. Sehingga ketemulah dikelompokkan hadis ini begini, ini begitu. Sesuai kelompok kelasnya hadis itu. Kalau matan hadisnya ya tetap saja tidak diragukan sahabat online. Tidak diragukan. Lalu kenapa para imam muhaddisin ini tidak mengomentari milik-milik Imam Mujtahid? Karena satu, takdimnya. Karena para imam muhaddisin ini merasa menjadi muridnya Imam Mujtahid. Pada itu segelas Imam Bukhari, Imam Muslim tidak bertemu langsung dengan Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Ahmad. Beliau merasa saya tidak pantas mengomentari para musnad hadis-hadis yang ada di musnad dan Muwatta Ibnu Malik. Karena beliau termasuk guru saya. Padahal kurun waktunya 200 tahun. Tidak pernah bertemu dan tidak pernah mengaji tatap muka. Entah kalau lewat mimpi. Maaf keluar sebentar sedikit. Lah kok akhir-akhir ini ada. Ya makanya nasabnya diributkan, disangsikan itu. Ada salah satu habib itu mengatakan orang yang pantas menjadi murid saya adalah Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali, Imam Hanafi. Terus sama pengikutnya sahabat online itu diilukan, diiyakan dan seterusnya seakan dewa. Kan lucu. Imam Bukhari, Imam Muslim juga sama lo ya. Beliau juga kategori ada duriyahnya juga, ada darah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, darah mulia baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan seperti itu. Saya tidak berani mengomentari karena beliau adalah guru saya. Ini panutan saya. Gitu sahabat online. Nah, akhir-akhir ini ributlah nasab. Sehingga turunlah penelitian yang digagas oleh Kiai Haji Imaduddin Usman. Nah, cara menelitinya Kiai Haji Imaduddin Usman bagaimana? Ya, karena runtuhnya waktu itu sudah terlalu jauh, maka tentu kepada kitab. Kepada kitab, dari kitab itu juga akhirnya di cross check kepada lapangan, kepada sadah-sadah, kepada nakib-nakib internasional sesuai yang diinginkan dari kitab yang dimaksud gitu. Itu sahabat online. Makanya penelitian ini harus dikembangkan sehingga ketemu mana kebenaran, mana yang benar dan mana yang kurang benar. Apakah nanti penelitian Yai Imad ini yang benar? Ya monggo kita junjung tinggi penelitian Yai Imad ini kebenarannya. Berarti Habib-Habib itu juga rungkat gitu sahabat online ya. Oh lah kok penelitian Yai Imad ini yang salah. Berarti ya yang rungkat nanti penelitiannya Kiai Imad yang salah. Jadi salah besar kalau menurut saya ya Gus Fahrul Rosi PBNU yang mengatakan penelitian disudahi itu salah besar. Kenapa? Karena akan bertaburan peneliti-peneliti nasab yang akan memojokkan dan memojokkan. Kalau saya
selesaikan penelitian Yai Imad ini agar supaya ketemu mana yang benar dan mana yang salah. Baiklah, tentang ini sahabat online kita simak video selanjutnya dari dosen UII dan dosen NU. Selamat menikmati. Kiranya ini barokah manfaat berguna, silahkan dikirim ke akun-akun lain sesuai sahabat online sukai. Dan silahkan jangan lupa dikomentari sahabat online ya. Komentar yang membangun. Selamat menyaksikan. Yang berbentuk tradisional literatur review, sehingga nanti kita bisa menilai kiasnya, ilatnya itu bisa kita pahami. Karena kalau Mas Soleh mengkritisi riset Kiai Imad dengan membandingkan kajian antropologi dengan Muslim abangan, priai dan lain sebagainya, itu tidak match, Mas. Kajian Kiai Imad itu kajian library dengan metode tradisional literatur riset. Coba bisa nggak Mas Soleh membandingkan sebuah kajian dengan metode yang sama sehingga nanti bisa dijadikan dasar Mas Soleh untuk ini dalam tanda kutip underestimate atau merendahkan atau mengkategorikan riset Kiai Imad itu riset yang seperti tadi disampaikan oleh Mas Soleh, dengan catatan bisa menghadirkan contoh riset yang metodenya sama, Mas. Karena riset ini metodenya tradisional literary riset, kemudian dibandingkan dengan riset antropologi itu berbeda jauh. Tidak ada riset seperti ini, tidak ada. Tapi ada. Bicara soal keturunan manusia, kan? Keturunan manusia kemudian pakai literatur itu gimana ceritanya? Ya bisa, ada datanya, Mas. Ada datanya. Nah, jadi tradisional literatur review itu sah dalam sebuah riset kualitatif, Mas. Dan nanti bisa dikembangkan dalam bentuk sistematik literatur review. Model Win seperti itu. Enggak, ini dilakukan di Airlangga. Ini dilakukan di Airlangga loh, Mas. Ini dilakukan di Airlangga ini. Orang yang tertawa itu. Enggak. Riset itu dari darah keturunan manusia, kemudian dari catatan gitu. Kan saya bisa catat itu dilakukan di sebuah perguruan tinggi ternama loh, gitu. Riset ini dilakukan di perguruan tinggi ternama di Airlangga loh, Mas. Ya, sebentar. Ini dan ada sumbernya secara akademik. Pada intinya, saya setuju bahwa Habaib itu bukan duriat tanpa melakukan riset. Saya tanpa melakukan riset sudah berpendapat seperti itu. Kalau riset kemudian hasilnya seperti itu, apalagi risetnya nggak jelas, ngapain riset? Gitu loh. Tapi saya tidak akan berani untuk mengkritisi Habaib tanpa melalui pintu riset karya ilmiah, Mas. Saya tidak berani. Saya karena saya tak akademik saya tak akademik saya. Apalagi kalau dasar ilmiahnya model Kiai Imad itu, orang yang tertawa itu. Enggak, saya tidak akan berani mengembangkan pendapatnya Mas Soleh karena pada dasar literatur. Begini, kembali lagi nih begini. Ini kan persoalan nasab Ba'alawi. Nah, sebentar saya tanya satu, Mas, tadi belum dijawab. Pertanyaan risetnya Kiai Imad itu apa sebenarnya? Nanti dari pertanyaan itu akan track dia butuh teori apa, butuh metodologi apa, kesimpulannya seperti apa, jenis apa gitu loh. Tadi sudah saya sampaikan seperti ini gitu loh. Tadi sudah saya sampaikan pendekatannya kualitatif. Sudah pertanyaannya apa? Pertanyaannya. Sebentar. Ya, sebentar. Saya cut dulu. Ini sebentar saya cut dulu. Saya cut dulu nih. Kalau menurut saya Kiai Dr. Soleh itu Habib Bahar versi NU. Kenapa saya katakan Habib Bahar versi NU? Dia kan mengatakan tanpa melakukan riset pun dia punya simpulan Habib tidak tersambung dengan Rasulullah.
Sama dengan Habib Bahar ketika menuduh Wali Songo tidak punya keturunan tanpa riset, asal ngomong. Nah, makanya saya sebut Kiai Dr. Soleh itu Habib Bahar versi NU. Jadi kalau asal ngomong tanpa sebuah riset itu nggak bisa dipertanggungjawabkan. Nanti sebentar, itu tidak menarik. Jangan sebut-sebut nama inisial aja lah, itu ya. Tidak ya, ini kan ada data, ini kan sudah menjadi publik. Masalah publik kan tidak apa-apa, Mas. Sudah menjadi common sense. Yeah. Baik. Ya, Pak Dr. Soleh, maaf ini kan. Saya bukan mensabotasi Anda. Saya klik lagi lah. Mute. Silakan. Ya. Silakan Pak Dr. Soleh. Pertanyaan penelitiannya apa itu? Kalau ini riset. Maksudnya pertanyaan penelitian yang diungkapkan ke Imat itu? Ya, sebetulnya begini, kalau menurut saya, di dalam sebuah riset kan ada biasanya pendahuluan, kemudian identifikasi masalah. Biasanya identifikasi masalah, sebuah pertanyaan besar. Apa? Masa sih pertanyaan saya kurang jelas kok ditafsiri. Pertanyaan saya yang satu, pertanyaan penelitiannya apa? Gitu loh. Itu nggak bisa ditafsiri, jawab aja kalau ada. Benarkah Mbak Alawi itu nasabnya tersambung kepada Nabi? Itu kan pertanyaan sederhana, Mas. Oke, berhenti di situ. Benarkah Mbak Alawi tersambung pada Nabi? Ini kan berarti soal genealogi keturunan Mbak Alawi. Betul. Apakah leluhurnya Mbak Alawi nyambung pada Rasulullah? Oke? Ya, ya. Oke. Berarti kan ini bicara soal DNA, bicara soal silsilah nasab, bicara soal sejarah. Kalau hanya dipakai sejarah saja, library riset saja, berarti sisi-sisi yang dua tadi menjadi tidak tercover. Kalau pertanyaan penelitiannya seperti itu. Kalau pertanyaan seperti itu, library riset saja juga tidak cukup. Masa sih Kiai Ubaidillah nggak biasa menerima konsultasi anak-anak yang bikin skripsi dan macam-macam. Ini mendasar sekali nih, mendasar sekali. Bagi penulisan riset, penulisan disertasi, tesis dan atau skripsi, ini pertanyaan dasar ini, pertanyaan riset. Karena itu dihubungkan dengan jenis penelitian, dihubungkan dengan teori yang digunakan, metodologi, plus kemudian adalah kesimpulan. Nah, kayak gini. Ini kan tidak cukup library riset, ini perlu field riset. Riset lapangan, ke kuburan, ke kedokteran. Kemudian kalau pertanyaannya adalah tersambungan dengan Rasul, kemudian hanya library riset, yang nggak valid, bro. Saya tidak setuju dengan istilah valid atau tidak valid. Tapi kalau pernyataan Dr. Soleh itu sebagai sebuah saran, saya kira bagus. Kalau sebagai sebuah saran untuk pengembangan riset yang lebih serius lagi. Tapi kalau dijadikan sebuah penilaian terkait dengan kualifikasi riset, kemudian di unqualified, itu tidak tepat. Sehingga apa yang disampaikan oleh Dr. Soleh ini sebenarnya sebagai saran untuk pengembangan sebenarnya. Yang itu tadi sudah saya katakan. Penelitian itu nggak nyambung. Dengan pertanyaan penelitian itu nggak nyambung. Betul itu tidak tepat. Kalau metodenya tradisional literary research, review itu sudah masuk. Tapi kalau mau dikembangkan sebagai sebuah saran untuk riset yang lebih besar, itu bisa saja. Itu bisa saja. Tapi itu kan kembali pada keimanan. Tapi dalam standar tradisional literatur review itu sudah masuk. Kalau nanti mau memasukkan perspektif saintifik, itu nanti bisa melibatkan kalau dipaksakan pakai tradisional review, pakai field riset, pertanyaan penelitiannya diubah. Nasab Ba'alawi perspektif literatur. Jadi jangan langsung ngomong ke tertulis pada Rasulullah, karena itu pasti tidak cukup literary riset. Itu loh. Oke. Nasab Ba'alawi perspektif, kajian literatur, kajian sejarah. Jangan bicara soal keturunan siapa. Oke.
Ini terkait. Saya kira itu subjektivitas sebuah masukan dalam membuat pertanyaan, Mas. Tetapi ini kan kita dulu mengkritik dari sisi ilmiahnya. Apakah temuan ilmiah atau tidak? Maka pertanyaan-pertanyaan yang dihadirkan adalah metodologinya apa? Kemudian pertanyaan penelitiannya apa? Teorinya apa? Kesimpulannya seperti apa? Kalau pertanyaan penelitiannya satu, tidak mungkin kesimpulannya 10 atau 5. Kesimpulannya juga satu. Tentu ini Mas Yusuf, terkait dengan pertanyaan itu nanti yang mempertanggungjawabkan Kiai Imad, Mas Yusuf. Oke, iya. Baik, kalau saya menangkap bahwa kajian Kiai Imad adalah sebuah awal kajian yang menjadikan sebuah yang perlu ditindaklanjuti. Dr. Soleh mengatakan bahwa ini tidak hanya cukup library research, tetapi mix method atau metode yang mix antara kemudian tadi ya ada DNA dan sebagainya. Dan penelitian ini, riset ini adalah penelitian kolaboratif. Ini sebagai masukan, tetapi menurut saya ini sebagai masukan bagus menurut saya, Dr. Soleh. Bagaimana buat kajian Kiai, sebagaimana tadi dipaparkan oleh Kiai Ubed, bahwa kajian Kiai Imad ini adalah sebuah awal. Bagaimana kajian ini lebih berkembang? Saya setuju bahwa kajian Kiai Imad ini tidak berhenti di sini. Dan beberapa kali podcast bahwa Kiai Imad mengatakan bahwa ini adalah sebuah proses awal, belum berhenti di sini. Makanya kemudian muncullah sebuah penemuan DNA yang kajian DNA, bukan kajian lagi, penelitian DNA yang dilakukan oleh Dr. Sugeng lewat family tree dan sebagainya, sehingga memunculkan itu ada G1 dan sebagainya. Ini menjadi sebuah saran yang menarik menurut saya. Tadi masukan dari Dr. Soleh, bagaimana memperkuat kajian Kiai Imad. Kalau katakanlah apakah kajian ini nantinya akan bisa mendekonstruksi tentang nasab habaib itu tersambung dan tidaknya ke Rasulullah, ini akan menjadi menarik menggunakan sebuah mix method tadi. Tetapi kalau saya lihat dari pemaparan Kiai Ubedillah bahwa kajian yang sekarang oleh Kiai Imad dilakukan itu adalah karya ilmiah. Karya ilmiah maksudnya bobot keilmiahannya itu ada di situ. Menjadi sebuah pemantik bagaimana untuk terus dikaji. Mungkin seperti ini perspektif saya. Atau bisa Kiai Ubed memberikan sebuah closing statement dan Dr. Soleh memberikan closing statement. Tapi sebagai garis bawah bahwa kajian Kiai Imad ini menginspirasi dan membukakan mata bahwa ada sesuatu yang perlu dikaji, terutama pada sosok Ubedillah. Apakah benar Ubedillah itu adalah putra dari Ahmad bin Isa, atau memang benar-benar terputus? Di situ pangkal persoalannya. Silakan Kiai Ubedillah. Baik. Penelitian Kiai Imad adalah penelitian yang sangat serius dengan standar metodologi yang saya sampaikan tadi, dengan metode tradisional literatur research, dan hal ini memungkinkan untuk bisa dikembangkan dengan masukan Dr. Soleh tadi. Tapi dalam standar sebuah riset, apa yang ditulis oleh Kiai Imad ini sudah memenuhi kualifikasi standar akademik sesuai dengan metodologi yang saya sampaikan tadi. Itu aja, Mas. Terima kasih. Standar akademik dengan metode seperti tadi ya, library research ya. Oke, Dokter, silakan Dokter Soleh. Iya, kenapa saya menyebut bahwa tanpa di riset, saya meyakini bahwa habaib itu bukan durian. Karena ada hadis kalau nggak lupa saya, bahwa dunia Rasul itu sebutannya dengan syarif dan sayyid. Syarif Husain atau Syarif Hasan, atau kebalik ya. Itu pertama. Yang kedua, sebutan ini baku, berlaku internasional. Sayyid Ali Al-Maliki dan sebagainya. Syarif Hidayatullah itu durian, sudah jelas labelnya itu. Nah, kapan kemudian penggunaan habaib itu datang? Kalau kajian-kajian yang masuk ke kita itu kan abad 18-an.
Nah, dari situlah kemudian berkembang. Saya dari sejarah itu, kemudian saya menyimpulkan bahwa Habib itu memang bukan duriah. Nah, ke depan saya ingin Kiaimat menjaga stamina-nya untuk lebih serius, karena kalau di level grassroots udah cukup bisa meyakinkan apa yang dipaparkan dalam makalah itu. Tapi untuk masuk ke kampus, masuk ke kalangan akademisi, peneliti yang sebenarnya, dia akan keteteran nanti dari si metodologi. Saya tekankan lagi, metodologi itu adalah mesin yang memproduksi keilmuan, mesin yang memproduksi teori. Tidak ada teori, tidak ada keilmuan yang lahir dari situ. Kemudian yang terakhir, bahwa ini kan kategori ilmu sosial, kan, social science. Kalau di barat itu yang disepakati ada natural science sama social science, tidak ada religion science. Nah, kalau ini masuk social science, kalau kemudian ini disepakati dengan metodologi yang kuat, hasilnya adalah social law, hukum sosial. Kebenaran sosialnya itu universal. Sama kayak natural law, hukum alam. Air itu dingin, api panas, matahari terbit dari timur. Itu nanti hasilnya nggak beda antara social science dan natural science, antara social law dan natural law. Makanya kemudian perlu di sini pokoknya metodologi. Tidak bisa kemudian ketika publik awam mengiyakan serta-merta itu kemudian jadi kebenaran. Keilmuan itu tidak bisa, tidak butuh pendukung. Terima kasih.